Amsal, ya, Amsal 3 ayat 5 sampai 10, ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 10 kita buka dari Alkitab kita pada malam hari ini, ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 10. ayat 5. Ya, kita baca secara bersama-sama. 1 2 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Wah, puji nama Tuhan. Di awal tahun mesbah kita di 2022 ini kita sudah dapat berkat yang luar biasa. Amin. Kalau kita melihat judul perikop itu yaitu berkat dari hikmat, ya, berkat dari hikmat itu yang kita lihat di sini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Arti kata segenap itu berarti full, sepenuhnya, ya. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, saudara. Kenapa dikatakan segenap hati? Percaya kepada Dia. Kita boleh melihat bagaimana perjalanan hidup kita di 2021. Ada banyak goncangan, ada banyak permasalahan yang kita hadapi. Tapi kita bisa melewati semua, ya. Sakit, penyakit, bahkan seberapa di antara kita yang mungkin kena corona, termasuk kami, ya. Ini masa-masa mencekam di tahun lalu bagi kami, ya. Setahun yang lalu. Tapi kita bersyukur kita boleh pulih hingga pada malam hari ini. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita pasti tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita serahkan semua seluruh persoalan kita kepada Dia, karena Dia yang akan mengambil alih. Sesudah kita percaya dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, pasti kita akan mengakui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kenapa saudara jalan kita berbelok-belok? Kenapa kadang saudara seperti bangsa Israel itu, saudara, mereka mengalami jalan sampai berputar. Yang kita lihat di peta itu ternyata kalau berjalan kaki hanya 40 hari. Dan kalau memotong jalan katanya bisa 11 hari. Ternyata jadi 40 hari, saudara. 40 tahun. Itulah kalau kita saudara, tidak degil, tidak mengakui Dia dalam segala lakumu. Padahal saudara, apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, saudara, kalau Tuhan tidak kehendaki, itu semua bisa gagal. Tapi kenapa ya? Dari tahun ke tahun, kita sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa. Ya, makanya pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, coba kita cek and recheck ke belakang, saudara. Ketika kita mempercayakan, menyerahkan hidup ini, mengakui Dia dalam segala kehidupan kita, saudara, Dia akan meluruskan jalan kita, saudara. Ya, bukan dalam arti kita itu mulus-mulus aja, tapi Dia akan meluruskan jalan kita. Beda mulus dengan lurus, saudara. Ya, kalau Dia meluruskan jalan kita, saudara, bagaimanapun Tuhan sedang mengarahkan kita ke yang Dia mau, saudara. Jadi bukan mulus. Jangan kita pikir, wah jalannya mulus-mulus. Saudara, Bapak Ibu bisa lihat di jalan itu, ya, bukan di jalan tol saja, saudara. Mungkin jalan tol itu mulus, ya. Kalau lurus belum tentu jalannya mulus, saudara. Tapi kita percaya, kalau dibilang Tuhan meluruskan, berarti Tuhan sedang mengarahkan kita ke arah yang Dia mau, saudara. Amin. Jadi jangan terkecoh dengan jalan mulus. Banyak orang kecelakaan di jalan yang apa? Di jalan yang mulus, saudara, di jalan tol. Terlena. Tapi kalau jalan lurus, walaupun dia berbatu-batu, kenapa, saudara? Kita melihat ada pandangan di depan. Itulah kalau kita lurus, ya.
Katakan di situ, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sangat luar biasa, saudara. Jadi kalau tidak mau ribet dalam hidup ini, kita akui dia dalam segala laku kita. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, banyak sekali di antara manusia itu menganggap dirinya bijak, saudara. Kadang kita merasa gini, ada orang menganggap, ini jalan Tuhan ini. Ternyata judulnya menuju maut, saudara. Disitulah kita kepekaan, butuh kepekaan roh. Kalau kita lihat judul perikop ini, berkat dari hikmat, saudara. Ya, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ini sangat luar biasa, saudara. Kalau kita melihat ayat 5, 6, dan 7, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ada berapa poin di sini yang sangat membuat kita benar-benar di awal tahun ini. Mari kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dan jangan bersandar lagi kepada pengertian kita sendiri. Bagaimana caranya ya Ibu Ida ya? Banyak membangun hubungan dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, saudara. Ya, ada sesuatu yang lucu. Kami kan kemarin tanggal 27 sudah selesai pembacaan Alkitab 5 pasal, saudara. Dari Kejadian sampai Wahyu. Ternyata nanti baru kita mulai di tanggal 10. Tanggal 10 bulan Januari. Karena masih ada yang belum sampai, masih ngejar. Jadi kita kasih kesempatan kepada mereka supaya mereka bisa mengikuti dalam 10 hari ini. Ada sebagian dari yang sudah baca itu, Bu, sepertinya sakau nih nggak baca, saudara. Bayangkan, sakau baca firman Tuhan luar biasa, saudara. Kita sudah terbiasa membaca firman Tuhan, ketika berhenti, saudara, ada sesuatu yang kurang. Itulah yang normal, saudara. Tapi kalau kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen, anak Tuhan, kita bilang pelayanan, tapi tidak membaca firman Tuhan, kita membaca seenaknya aja, dipertanyakan, saudara. Kita bukan siapa-siapa, saudara. Setiap malam mempersiapkan bahan ini bukan odong-odong, saudara. Kita butuh hikmat yang daripada Tuhan. Ya. Kalau hanya membacakan, menerangkan sesuka-suka, saudara, tapi kita butuh hikmat. Akhirnya Bapak Ibu, untuk menjawab kebutuhan tadi, dia sakau. Sakau dalam arti pengen. Ya. Ada orang sakau ngerokok, ya kan? Ada orang sakau ya narkoba, ada orang sakau harus jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan stres, nggak bisa lagi diam duduk tenang di rumah. Harus nge-mall. Iya, harus nge-mall. Kalau tidak sakau. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang saya katakan? Tanggal 10 masih lama. Akhirnya saya berdoa, butuh hikmat, saudara. Akhirnya kita baca Amsal yuk. Amsal kan ada 31 pasal. Mulai tanggal 31 kita baca sampai tanggal 9, 1 hari 3 pasal, supaya menjawab kehausan ini, menjawab kesakauan akan firman Tuhan. Rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Saudara, hidup kekristenan, kita bilang kita anak Tuhan, harus setiap hari kita membangun hubungan dengan Dia. Di dalam apa? Pembacaan firman Tuhan, di dalam doa-doa kita, di dalam pujian penyembahan, di dalam mungkin mendengar khotbah dan bahkan mengikuti mesbah seperti ini. Oke, itu mungkin masalah kita di tahun 2021. Ada banyak kegagalan kita di dalam membaca firman Tuhan. Tapi mari, masuk 2022, saudara. Tidak ada kekuatan kita kecuali di dalam Tuhan. Amin. Makanya pada malam hari ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kuncinya apa, saudara? Baca firman Tuhan supaya kita tidak bisa mikir macam-macam, saudara. Akui Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Saudara, terlalu banyak orang menganggap dirinya bijak zaman now ini. Wah, itu kan saya begini, saya begini, saya. Tapi coba kita semakin kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita semakin tidak ada apa-apanya. Tuhan yang ditinggikan, Tuhan yang dibesarkan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan.
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Saudara, Haleluya. ketika kita percaya, saya tadinya saudara orang yang memang lemah secara fisik, mungkin sampai akhir-akhir saat ini pun kadang ada tapi saudara, saya percaya kepada Tuhan. Saya berpikir seperti ini, ya kalau sudah waktunya dipanggil Tuhan, siap gitu. Jadi tidak ada lagi yang kita khawatirkan berlebihan. Nanti bagaimana ya, kalau saya begini bagaimana anak saya, nanti kalau saya begini bagaimana suami saya. Kalau kita sudah menyerahkan saudara dan percaya kepada Dia, maka Dia yang bertindak. Amin. Saya pernah dengar ilustrasi seperti ini. Seorang ibu, ya, seorang ibu di tengah jalan lewat mobil bak terbuka. Ibu ini sedang memikul kayu, ya, mungkin di kampung saya kira-kira seperti itu. Terus tiba-tiba lewat bak, Bu, Bak. ibu naik ke atas. Boleh katanya. Diangkatlah apanya ini. Tapi sampai di atas mobil ini, kembali dia pikul kayu itu, saudara. Saudara boleh membayangkan, ketika dia naik sebenarnya di atas mobil ini, itu taruh tuh kayu di dalam mobil itu. Ya, jadi banyak di antara kita sudah menyerahkan kepada Tuhan, tapi kita tetap memikul. Padahal sudah ada pertolongan, saudara. Nah, pada hari ini, saudara, pada malam hari ini, mengawali tahun ini, lepaskan, saudara. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah percaya dan menyerahkan, mengakui Dia, ya, ketika kita sudah mengakui, jangan kita menganggap diri kita bijak lagi, saudara. Biarlah Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Karena apa? Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Di ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, ketika terjadi mukjizat di dalam hidup kita, manusia itu ketika banyak persoalan, nanti Tuhan kalau sudah begini akan begini, nanti Tuhan kalau goal proyek ini begini Tuhan, nanti kalau begini. Saudara, ketika kita mengalami terobosan mungkin di dalam finansial kita, ingatlah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dengan bejana pemerahanmu, dan meluap dengan air buah anggurnya. Sampai melimpah, ya, sampai melimpah, lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Makanya pada malam hari ini, saudara, firman Tuhan ini mengawali di mesbah kita pertanggal 1 Januari 2022, saudara. Mari kita renungkan ayat 5 sampai ayat 10 ini, saudara. Ternyata jika kita sudah percaya kepada Tuhan dan tidak bersandar kepada pengertian kita sendiri, mengakui Dia dalam segala laku kita, saudara, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Dan jika kita tidak menganggap diri kita bijak, saudara, dan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itulah yang menyembuhkan tubuh kita dan menyegarkan tulang-tulang kita, saudara. Ya, ketika kita mengalami sesemua itu yang Tuhan izinkan, saudara, ada banyak hal, terobosan-terobosan yang kita alami dalam hidup ini. Kita enjoy, kita merdeka. Dan saudara, tadi malam kami hanya berdoa berempat, satu keluarga. Memang itu yang saya rindukan. Saudara, kita minta keluarga yang dipulihkan. Kita minta kesehatan. Ya, kita minta kesehatan. Saudara, yang lainnya kita sudah serahkan kepada Tuhan. Makan minum kita terjamin di dalam Tuhan. Itu aja, saudara, kerinduan kita. Mari memasuki tahun 2022 ini, saudara. Boleh kita bermimpi, tapi ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.